Bapak dan Ibu sekalian, tak lupa sholawat serta salam, marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dan para jamaah sekalian di akhir zaman kelak termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian ahad pagi sekalian, bersama kita telah hadir beliau Al-Ustadz Haji Raden Agung Nugroho MA yang pada kesempatan pagi hari ini insya Allah akan menyampaikan tema tentang syariah sholat Jumat. Meskipun hari ini bukan hari Jumat, tapi pengetahuan tentang sholat Jumat harus selalu kita update, harus selalu kita perbarui bagaimana sejarahnya dan bagaimana fikih-fikih seputar sholat Jumat. Langsung saja kepada beliau Al-Ustadz Agung Nugroho MA. Tafadhol Ustadz. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayah. Bapak Ibu hadirin dan jamaah semuanya, baik yang hadir offline ataupun online. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bersama-sama ngaji bareng ahad pagi pada saat ini. Semoga hadir kita semuanya atau juga taklim kita, ngaji kita semuanya ini termasuk di dalam bagian dari wujud taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka kita selalu berusaha untuk memahami syariat-syariat Islam, lalu kemudian tentu untuk kita laksanakan. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya. Insya Allah kita semuanya termasuk yang mendapat syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ya kalau terkait dengan sholat Jumat kan sebetulnya sudah setiap sepekan sekali itu kita laksanakan. Tetapi dalam batas-batas tentu memang 1-2 itu sering kita mendapati pertanyaan, mendapati satu semacam orang yang juga masih dalam batas tentu ragu-ragu gitu. Ketika di dalam amaliyah pelaksanaan sholat Jumat itu antara satu tempat yang lain kok koyo ada yang berbeda misalnya. Yang barangkali menjadi pertanyaan salah satunya adalah kalau di sana kok khutbahnya azannya sekali, di sini 2 kali atau sebaliknya dan seterusnya. Itu hal-hal itu dalam batas itu sering-sering muncul juga. Yaitu juga dalam batas itu juga sudah menjadi pemahaman kita, sudah menjadi istilahnya juga sudah sama-sama maklum, tetapi kiranya penting juga kita mengetahui kenapa itu terjadi misalnya seperti itu. Termasuk bagaimana sholat Jumat itu awal-awalnya disyariatkan. Jadi kita mulai kajian kita ini dari tentang perintah sholat Jumat itu sendiri. Tadi sudah kita baca di awal surat Al-Jumu'ah, surat ke-62, ayat 9, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini
turun. Di antara keterangan yang kita dapatkan dari sebab turunnya atau turunnya ayat ini itu, meskipun ini termasuk ayat-ayat yang panjang, tapi ada keterangan yang kita terima bahwa itu turun ayat ini sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Mendekati hijrah ke Madinah. Sudah ada beberapa orang yang beriman kepada Islam, kepada Rasulullah. Maka kemudian di sini yang dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil ini adalah orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran kan ada setidaknya dua kalimat panggilan ya. Nida panggilan itu, ya ayyuhannas, wahai sekalian manusia. Ini sifatnya umum. Jadi kalau kalimatnya ya ayyuhannas itu artinya itu berlaku untuk semua manusia. Baik yang beriman ataupun yang belum beriman. Tetapi ayat ini ditujukan pada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Idza apabila nudiya lis-shalah, dipanggil lis-sholati, untuk sholat, min yaumil jumu'ati, biasa diterjemahkan di hari Jumat ya. Tetapi kalau kan lafdiyahnya kan min itu menunjukkan litab'id, sebagian dari hari Jumat. Yang dimaksud di sini adalah tentu adalah sholat Jumat. Jadi apabila dipanggil sholat untuk sholat pada hari Jumat itu bukan berarti dari subuh sampai isya misalnya, bukan. Tetapi ini adalah mi yaumil Jum'ati, sebagian dari hari Jumat, yang dimaksud nanti itu adalah sholat Jumu'ah. Al yaumil Jumu'ati. Fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kamu semuanya menuju dzikrillah. Zikir, ingat kepada Allah, wadharul bai', dan tinggalkan jual beli. Dzalikum, yang demikian itu, khairun, lebih baik, lakum, bagimu, in kuntum, apabila kamu ta'lamun, mengetahui. Jadi kita baca ayatnya dan terjemahnya secara umum begitu. Kemudian mari kita coba cermati beberapa hal. Yang pertama, yang dimaksud dengan Yaumul Jumu'ah di dalam riwayat sebenarnya juga saya pernah mendengar juga sangat jelas itu Ustadz Hadijat menyampaikan bahwa ya umat sebelum Nabi Muhammad tentu saja, dan sebelumnya itu kalau seperti juga kita saat ini kan sudah ada pekerjaan, sudah ada aktivitas masing-masing. Ya, ada pedagang, ada penyair, ada bahkan kemudian ada sahir, tukang sihir, dan terusnya. Artinya ada banyak profesi yang kemudian itu hari-harinya dilakukan ya, sebagaimana profesi ya setiap hari kira-kira begitu. Kalau kita berbicara dengan hari itu dimulai dengan hari Ahad. Jadi kalau kita biasakan ya gunakanlah hari Ahad ya. Ahad itu hari pertama, kemudian Isnain itu hari Senin, hari kedua, Sulasa hari Selasa, hari ketiga, kemudian Ar-Ruba hari keempat, Rabu, kemudian Al-Khamis hari kelima, kemudian pada waktu itu hari keenamnya itu disebut sebagai Yaumul Urubah, harinya orang Arab. Jadi ya kalau di sini ya hari liburnya itu kemudian di waktu itu hari ke-6 yang disebut hari Urubah itu harinya orang Arab itu, di situ kemudian orang berkumpul kurang lebih di sekitar Ka'bah ya, kemudian ada semacam apa ya, kalau di sini ya mungkin ada atraksi, ada apa gitu ya, yang tukang syair ya kemudian pada lomba bersair, lalu kemudian yang juara itu ditempelkan di tinta emas di dinding Ka'bah dan yang lain. Ada intinya ada semacam
Ya kalau sekarang gini mungkin di kita ya hari malam Ahad atau hari Ahad ya itu pada ngumpul-ngumpul, kemudian ada aktivitas yang sifatnya dalam tentu mungkin hura-hura atau kemudian bersenang-senang lah begitu. Maka kemudian Yaumul Urubah ini kemudian dengan ayat ini diganti menjadi Yaumul Jumu'ah. Al-Jumu'ah. Jumu'ah itu berasal dari kata al-jam'u. Jam'u itu berkumpul. Dalam batas yang lain atau kata yang lain juga bisa digunakan al-wahdah. Al-wahdah itu ya bersatu. Bersatu, berkumpul. Tetapi pilihan al-jam'u, al-jumu'ah itu dimaknai lebih bahwa berkumpul tidak sekedar berkumpul, tetapi di situ berkumpulnya itu memang ada aktivitas, ada makna yang kemudian itu baik gitu ya, yang positif gitu. Itu di antaranya yang kita dapatkan keterangan terkait dengan al-jumu'ah. Artinya memang pada hari Jumat itu orang-orang yang beriman ini memang diajak berkumpul. Kalau biasanya berkumpul dalam rangka mungkin senang-senang, kemudian nyanyi-nyanyi, kemudian katakanlah ya tadi ya hura-hura dan terusnya. Tapi ini ayo kumpul dirubah menjadi berkumpul untuk satu hal yang lebih bermakna. Fasau ila dzikrillah, maka segeralah kamu menuju ingat kepada Allah. Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab Rawaiul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dzikrillah itu ada dua makna. Yang pertama ya sholatul jumu'ah. Dzikrillah di sini adalah sholatul jumu'ah. Yang kedua, dzikrillah itu juga dimaknai khutbah. Maka dengan demikian beliau menerangkan bahwa was-shahihur rajih, dan yang pendapat yang lebih sahih, yang lebih rajih itu anal murada bihi, bahwa dimaksud dengan fas'au ila dzikrillah. Dzikrillah itu as-shalah wal khutbah, salat dan khutbah. Jadi ketika dipanggil untuk menaikkan sholat pada hari Jumat itu bukan berarti hanya sholatnya saja, tapi Muhammad Ali As-Sabuni mengatakan bahwa itu termasuk khutbah dan sholat dan khutbah. Jami'an, dua-duanya. Listimalihima ala dzikrillah. Untuk kesempurnaan dzikir pada Allah itu. Jadi kalau kemudian dipahami ya sholat Jumatnya memang dzikrillah juga, khutbahnya juga dzikir, juga di situ juga diingatkan untuk selalu ingat kepada Allah dan seterusnya. Tetapi sempurnanya dalam rangkaian khutbah itu atau rangkaian Jumat itu ya khutbah ya sholat, bukan sekedar hanya sholatnya saja. Meskipun saya kira sejauh kita pahami bahwa juga tidak kemudian kalau misalnya saja orang yang sampai lalu tidak mendapatkan khutbahnya, tinggal dapat sholatnya, lalu kemudian sholat Jumatnya tidak sah. Sejauh saya memahami ini juga tetap saja sah, tapi kemudian tadi bahasa Al-Sabuni listimaliha, untuk sempurnanya. Sempurnanya Jumat itu ya khutbah sampai sholat. Ya kalau saya menjadi ingat ya dulu ketika kecil itu kan kita niteni khotib gitu ya. Khatib kalau di tempat kami, di kampung kami ya dulu ada Pak Haji Sarpan rahimahullah, ada Pak Haji Sarjono rahimahullah, ada Pak Suharno misalnya. Itu kan masing-masing itu khatib itu kan punya gaya sendiri, kemudian juga mungkin ada yang panjang, ada yang pendek gitu. Anak muda itu kan begitu. Saya dulu pernah muda juga. Niteni nek sing khutbah kae berarti le mangkat nek wis ada di sini. Misalnya begitu. Yaitu sembrononan, guyonan, saya kira memang di beberapa jamaah mungkin juga masih ada yang seperti itu. Jadi
yang begitu. Nah, tentu ini tidak ideal, bukan sesuatu yang ideal, tapi kita sebutkan ini sebagai satu fenomena yang terjadi mungkin di dalam masyarakat memang seperti itu. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika yang dimaksud wadharul bai' di situ di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 itu kan tinggalkan jual beli. Tapi Muhammad Ali As-Sabuni sekali lagi menegaskan bahwa yang dimaksud al-bai' di situ wadharul bai' itu ai utrukul bai'a, tinggalkan jual beli, wal muamalata, dan muamalah, wasairi umuri tijarah, segala urusan transaksi perdagangan, wal a'mal, dan seluruh aktivitas. Jadi yang diminta ditinggalkan itu memang ayatnya bunyi baik, tetapi ini adalah hanya bagian saja, tapi yang dimaksud adalah semua aktivitas kita. Ya jual beli, ya muamalah yang lain. Kalau kita memahami letterlek kan, yang disuruh panggil kan yang jual beli saja. Jadi yang jadi guru, yang di kantor itu kan tidak. Tapi sairul a'mal, seluruh amal, seluruh aktivitas, termasuk seluruh kegiatan muamalah itu diminta untuk ditinggalkan. Ketentuan hukum mengenai sholat Jumat ini dapat diambil dari firman Allah di atas dan oleh Rasulullah kemudian ditegaskan lagi, al-jumu'atu faridatun 'alal musliminal mukallafina bisyurutil ma'rufah. Sholat Jumat itu faridatun, hukumnya fardu, hukumnya wajib, 'alal muslimina, atas seluruh orang Islam. Al-mukallafina, yang telah mukallaf, yang telah ada beban hukum, yang telah dewasa. Kalau laki-laki yang sudah mimpi ya, kemudian yang perempuan sudah menstruasi, maka dia sudah mukallaf bisyurutil ma'rufah, dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, sudah diketahui. Nanti akan kita ketahui siapa-siapa. Kalau kita sampai di sini ya semua orang Islam, tetapi kemudian nanti ada 1-2 perkecualian. Lalu kapan waktunya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah? Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jumu'ata, salat Jumu'ah, hina tamilu syamsi, ketika matahari itu telah condong. Kan tadi mi yaumil jum'ah, pada hari Jumat. Kapan itu? Kan bisa saja toh jam 9 juga hari Jumat, jam 10 juga hari Jumat. Nah, Rasulullah melakukannya adalah ketika condongnya matahari. Yang nanti akan ketemu kemudian intinya bahwa sholat Jumat itu menggantikan sholat duhur itu. Karena Rasulullah SAW, dari Anas bin Malik, juga dari Abu Dawud, bahwa Rasulullah Muhammad SAW yusallil jumu'ata, sholat Jumat, idza malati syamsu, apabila matahari telah miring. Kalau tadi itu tazulus syamsi ya, tamilus syamsi. Jadi malayamilu atau zala itu sama, sudah geser, sudah dari lurus, tegak lurus di istiwa itu kemudian sudah bergeser. Ya kalau konteksnya waktu ya kurang lebih kemudian sudah 2 menit itu, kalau biasanya dalam konteks perhitungan kalau kita buat kalender sholat itu jadwal itu bukan tengah hari, tetapi itu sudah tambah 2 menit kurang lebih sebagai untuk menyatu sudah lewat dari tengah siang. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tentang sahnya sholat Jumat. Sahnya sholat Jumat. Tidak ada perbedaan pendapat di para ahli fikih bahwa di antara syarat sahnya sholat Jumat itu adalah sholat itu dilaksanakan secara berjamaah. Jadi semua
ulama, para ahli fikih, para imam mazhab berpendapat sepakat bahwa memang sholat Jumat itu dilaksanakan berjamaah. Tetapi kemudian yang ada perbedaan itu tentang jumlah nanti akan kita ketemukan. La khilafa bainal fuqaha. Muhammad Al-Sabuni mengatakan tidak ada perbedaan di antara para ahli fikih annal jama'ata syartun min syuruti sihatil jumu'ata. Bahwa jamaah berjamaah itu syartun menjadi syarat min syuruti sihatil jumu'ah. Dari syarat-syarat sahnya sholat Jumat. Jadi syarat sholat Jumat itu ada syarat-syarat sahnya, diantaranya adalah jamaah. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, ini disebutkan pada firman sabda Rasulullah, al-jumu'atu haqqun wajibun, sholat Jum'ah itu haqqun wajibun, sesuatu yang wajib ala kulli muslimin, kepada setiap orang muslim, fi jama'atin, secara berjamaah, illa arba'atun, kecuali 4. Jadi kan kita semua orang Islam pada dasarnya kita bicara Qur'annya kan itu. Ya ayyuhalladzina amanu, semua orang yang beriman dipanggil. Tapi kemudian Rasulullah mempertegas bahwa sholat Jumat itu hakun wajibun, satu kewajiban bagi orang muslim, illa arba'atun, kecuali kepada 4 hal. Siapa itu? Abdun mamlukun, hamba sahaya. Zaman waktu itu ya budak itu tidak wajib sholat Jumat. Awim ro'atun, wanita tidak wajib sholat Jumat. Ausobiyun, anak kecil, sobi, anak kecil. Sebelum dia belum mukalaf, tadi kan ada keterangan mukalaf ya. Sebelum dia mukalaf maka dia belum wajib. Maridun, atau orang yang sakit. Yang tidak wajib sholat Jumat itu hamba sahaya, budak, wanita, kemudian anak kecil, dan orang yang sakit. Selain itu, laki-laki yang beriman, yang Islam, dia wajib melaksanakan sholat Jumat. Ini yang saya kira menjadi catatan kita. Meskipun demikian, kalaupun itu belum wajib, terutama konteksnya dalam konteks tarbiyah, dalam konteks pendidikan ya anak-anak kita itu meskipun belum sampai pada kewajiban kan biasa kita ajak, tidak ada masalah. Justru itu dalam konteks untuk tarbiyah, untuk pendidikan. Kalau kita ngajak anak ke masjid itu kalau nunggu sudah balik, sudah mimpi, sudah menstru. Kalau konteks Jumat tidak kaitan itu ya. Ya nanti akan terlambat. Tetapi kita berbicara kan namanya hukum itu kan siapa yang harus, siapa yang belum harus gitu. Ya anak-anak kecil itu belum. Maka juga di beberapa tempat mungkin kita juga ini sekaligus terkait dengan fikihnya. Ada beberapa tempat atau beberapa masjid itu yang memang anak-anak belum boleh dalam bahasa itu karena di samping mungkin hurung dapat kewajiban juga dikhawatirkan mengganggu. Saya 1-2 tempat itu mendapati begitu. Jadi tidak ada orang Jumatan itu anak-anak kecil yang diajak, ada juga. Dan kita tanya-tanya itu memang di situ memahami begitu. Karena orang wajib kok tidak ganggu. Padahal kan sholat Jumat itu kalau kita berbicara kemudian yang lain-lain nanti agak banyak nanti itu tidak boleh begini, tidak boleh ada pembicaraan. Ya, kalau ada pembicaraan kemudian fala Jum'atalah dan seterusnya itu. Jadi ketika banyak ketentuan fikih yang terkait dengan Jumat itu kemudian bisa jadi di satu tempat pemahamannya menjadi sangat ketat untuk itu dilaksanakan. Nah, itu tadi yang kita sampaikan sebagai ya tentu syariatnya sama, ayatnya itu sama, kemudian di dalam prakteknya ketika memahami itu dengan berbagai hadis yang lain kemudian diterapkan di satu tempat bisa jadi satu dengan yang lain itu agak berbeda. Tetapi secara prinsip bahwa itu sama dipahami, sholat Jumat itu satu kewajiban, wajib dilaksanakan jamaah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan lagi.
Hadis riwayat Ahmad dan Nasai serta Ibnu Majah dari Umar radhiyallahu anhu qala li hadisi Ahmad wan Nasai wa Ibnu Majah an Umar radhiyallahu anhu qala. Jadi Umar radhiyallahu anhu berkata, diriwayatkan oleh Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, sholatus safari rakaatani, sholat safar, sholat dalam perjalanan itu rakaat 2 rakaat, wa sholatul duha rakaatani, sholat duha itu 2 rakaat, wa sholatul fitri, sholat Idul Fitri itu rakaatani 2 rakaat, wa sholatul jumu'ati rakaatani, dan sholat Jumat itu rakaatani 2 rakaat, tamamun itu sempurna. Jadi kita ambil yang sholat Jumatnya ya. Jadi memang sholat safar 2 rakaat, maka yang harus dikosor ya, dikosor. Jadi dari 4 menjadi 2, duhur, asar, kemudian isya itu bisa dikosor menjadi 2 karena safar. Sholat duha juga begitu, prinsipnya 2-2 bisa sampai berapa itu. Kemudian sholat fitri, Idul Fitri termasuk Idul Adha. Sholat Jumat kita sampai di sini. Rakaatani juga 2 rakaat, tamamun itu sudah sempurna. Jadi bukan karena diskon. Ya memang ketentuannya 2 rakaat. Ghairi qasrin, bukan karena dikosor, bukan karena yang 4 jadikan 2. Memang syariat sholat Jumat itu ya 2 rakaat itu ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu berdasarkan lisan pernyataan Rasulullah. Jadi memang sholat Jumat itu ya 2 rakaat itu, bukan karena dikosor, bukan karena apa, ya memang sholat Jumat itu 2 rakaat. Ya, sekali lagi ini kan tadi di awal sudah kita sampaikan, ini sudah kita lakukan semuanya. Tapi supaya menjadi satu pemahaman, sebenarnya kita tahu dasarnya gitu, tahu dalilnya itu ya. Kadang-kadang orang-orang dalilin di dan seterusnya itu ya. Ya kita tahu dasarnya. Apa yang kita amalkan itu akan semakin mantap kita kalau kemudian kita semakin tahu sumbernya. Tapi kalau tidak tahu ya tadi masih bertanya, kok di sana adanya 2 kali ya, di sini kok sekali ya, di sini terusnya itu kan karena mungkin belum tahu dalilnya, jadi bisa jadi menjadi ragu. Kemudian tentang sahnya sholat Jumat didahului dengan khutbah. Dalla qauluhu ta'ala, jumhur fuqaha berpendapat bahwa khutbah merupakan syarat sahnya sholat ya. Tadi kalau di antara sahnya syarat sholat kan berjamaah sholat Jumat itu. Yang kedua ini syarat sahnya Jumat itu juga ada khutbahnya. Artinya kegiatan Jumat itu ada khutbah, ada sholat, bukan hanya sholat saja. Sahnya Jumatan. Meskipun kemudian untuk tadi sudah kita singgung ya, ada yang tidak dapat Jumat, tidak dapat kemudian hanya dapat sholatnya. Ya kita tidak sampai kemudian menghakimi rasa itu, tidak. Karena memang boleh menyusul, tapi pertanyaan kita ya ojo ngantek lah itu. Sering-sering telat. Nah, Jumatan kok selalu telat. Apalagi nunggu. Kalau tadi kan idza nudiya lis-shalah, apabila dipanggil untuk menunaikan sholat Jumat ya. Jadi dan nunggu dipanggil dulu, nunggu azan dulu. Jadi saya ngomong dhisik agak azan agak mangkat. Bukan begitu kita memahaminya. Karena nanti ada keterangan yang lain bagaimana kita datang lebih awal. Kita dapat keterangan yang dapat soft pertama, dapat onta, soft berikutnya dan sebagainya itu. Jadi keutamaan itu. Jadi jangan kita memahami satu ayat ini diputus satu saja apabila dipanggil pada hari Jumat. Jadi berarti kalau begitu nunggu adzan saja baru berangkat. Bukan begitu. Karena ada keutamaan bisa kita lakukan terkait dengan rangkaian sholat Jumat itu. Dalla qauluhu ta'ala fas'au ila dzikrillah, yang dimaksud dengan segera mengingat pada Allah itu ala annal khutbata, menunjukkan bahwa al khutbata, khutbah syartun li sihhatis sholatil jumu'ah, menjadi syarat sahnya sholat Jum'ah. Li anna dzikrullah, sesungguhnya zikir kepada Allah itu sawaun, sama, qulna innahu al mau'idah, termasuk di dalamnya adalah mau'idah.
nasihat. Jadi ketika khutbah kan diberikan nasihat ya. Bertakwalah kamu kepada Allah dan terusnya itu juga dalam rangka mengingat kepada Allah. Au annahu al-mau'idhah wassalah ma'an. Khutbah itu mau'idhah, kemudian yang kedua mau'idhah, khutbah dan salat itu dua-duanya yadkhulu fihi khutbatul jumu'ati. Masuk di dalamnya adalah khutbah Jumat. Fala budda an takuna syartan li sihhatis shalah. Maka dengan demikian khutbah itu menjadi bagian syarat sahnya sholat Jumat. Wali anna sholatul Jumati, dan sesungguhnya sholat Jumat itu innama khuffifat min ajil khutbati, diringankan karena adanya khutbah wasima'il mau'idhati, dan untuk mendengarkan nasihat di dalam khutbah itu. Jadi kenapa sholat Jumat itu 2 rakaat? Memang Rasulullah mengatakan begitu, dan itu khuffifat, diringankan, tapi bukan dikosor. Sekali lagi, memang disyariatkan 2 itu karena ada mau'idhahnya, ada khutbahnya. Wa alaihi takunul khutbatu wajibatun, dan khutbah itu maka menjadi wajib. Nah, Jumatan ora nganggo khutbah niku ya berarti tidak sah Jumatannya. Dalam konteks rangkaian Jumatannya. Bagi jamaah yang tidak mendapatkan khutbah ya rugi kan gitu paling tidak, atau berkurang kesempurnaan sholat Jumat. Wa hadza madhabul jumhuril fuqaha. Ini adalah madhab atau pendapat jumhur ulama, sebagian besar ulama. Nah, sekarang terkait dengan tadi sudah kita singgung-singgung di awal tentang 1 adzan dan 2 adzan. Pada saat ini ada umat Islam yang melakukan sholat Jumat itu dengan 1 kali adzan. Mungkin di kita biasanya 1 kali adzan, dan ada pula yang melaksanakan dengan 2 kali adzan. Untuk sholat Jumat dengan 1 kali adzan, adzan dikumandangkan setelah imam duduk di atas mimbar. Jadi imam naik, kemudian salam, lalu dia duduk di atas mimbar. Itu artinya tidak di mimbar gitu ya. Memahami yajlisu alal mimbar, duduk di atas mimbar lalu duduk di atas gitu. Jadi naik ke mimbar dan duduk di kursinya, bukan di mimbarnya. Nek wong ngayal kan ngoten nggih. Kan katanya enggak, hadisnya kan yajlisu alal mimbar, duduk di mimbar, maka kemudian duduk di atas itu. Tidak. Ini guyonane wong ane. Jadi diazankan, duduk kemudian azan, lalu baru kemudian dilaksanakan khutbah. Sedangkan sholat Jumat yang dilaksanakan 2 kali azan, tambahan 1 kali azan itu dikumandangkan sebelum imam duduk di atas mimbar. Jadi prakteknya ada 2. Kalau kita rata-rata begini, jadi ya sebelumnya biasanya lah di masjid-masjid kita saya kira juga penting ya. Penting sebelum dimulai khutbah itu ya adalah pendahuluan dari takmir, minimal sampaikan siapa khotibnya, kemudian jamaah untuk merapatkan shaf di depan dan seterusnya. Jadi jangan langsung ditunggu imam khotibnya naik biar langsung mulai. Kadang-kadang kalau tidak ada seperti itu saya mulai dulu. Jadi khotib sebelum saya salam itu monggo shafnya diisi dulu yang depan dan terusnya. Maka penting itu takmir ya, takmir kayaknya sederhana. Mungkin ya tadi 1 umumkan siapa khotibnya. Penting juga itu disampaikan. Kemudian yang kedua tadi keutamaan shaf depan dan terusnya itu. Saya kalau belum rung do maju rung tak lekasi. Itu tentang teknis sajalah masing-masing ya. Tapi itu penting. Apakah itu harus khotib ya? Tidak, maka takmir itu penting untuk memulai itu. Diumumkan, kemudian disuruh maju. Kalaupun perlu kemudian disampaikan infaknya, kemudian program-program yang terdekat minimal, meskipun tidak harus lama-lama, ya jangan lama-lama. Katakanlah misalnya untuk infak hari ini akan kita salurkan untuk Semeru, misalnya begitu ya. Itu bisa. Nah, termasuk Ahad pagi kita ini, hari ini 8 lokasi kita harapkan nanti
juga bisa disalurkan ke Semeru melalui lazismu. Monggo nanti. Jadi hal-hal seperti itu penting untuk di luar khutbahnya itu juga ada misi-misi jamaah, misi-misi masjid, sama misi kemanusiaan itu bisa disampaikan. Mengingatkan. Jadi yang biasanya mungkin infaknya agak sedikit, bisa jadi karena kita sampaikan Mohon Semeru bisa menjadi lebih banyak lagi. Dan memang itu kita sampaikan. Nah, hal seperti itu penting bagi takmir masjid. Ini sekaligus monggo makin dari para takmir. Itu supaya tidak berpanjang kalam. Kalau yang 2 kali khutbah, 2 kali adzan memang kemudian adzan dulu, kemudian ada yang biasa dimulai dengan ada yang sholat dulu. Kita memahaminya memang tidak ada sholat qobliyah ya. Kemudian baru ada disampaikan pesan-pesan tadi. Biasanya bahasa Arab biasanya sama. Jangan diisi shopnya, kemudian minimal itu khutbah sudah dimulai, jangan kemudian pada omong. Kalau omong kemudian fakot lagot, maka fala jum'atalah, maka tidak sah jum'atannya. Itu disampaikan, dibacakan dengan bahasa Arab biasanya. Itu kita pahami saja. Tapi ini penting bagi kita. Kenapa itu bisa terjadi ada 2 macam ini? Nah ini kanan nida'u yaumul jum'ati, hadis riwayat Al-Bukhari dari Sa'ib bin Yazid. Bahwasanya an-nida, panggilan yaumal jum'ati, pada hari Jumat, yaitu panggilan azan untuk hari Jumat itu, awaluhu, awalnya adalah idza jalasal imamu alal mimbar, apabila imam telah duduk di atas mimbar. Awalnya azan Jumat itu dilakukan ketika imam telah duduk di atas mimbar. Ala ahdin Nabi SAW, hal itu dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW, wa Abi Bakrin, dan juga pada zaman Khalifah Abu Bakar, wa Umar, dan juga pada masa Khalifah Umar. Jadi ketika masa Rasulullah, ketika masa Abu Bakar, ke masa Umar itu khutbah Jumat dilakukan adzannya sekali. Falamma kana Utsman radhiyallahu anhu, kemudian ketika masa kekhalifahan Utsman bin Affan, zadan nida'us salis, ditambahkan panggilan yang ketiga, azan yang ketiga. Kenapa disebut ketiga di dalam hadis ini? Karena kan aslinya tadi ketika khatib sudah duduk di atas mimbar, azan sekali, kemudian nanti selesai khutbah kemudian qomat, tapi kemudian pada zaman Khalifah Utsman bin Affan ditambahkan azan yang ketiga, tapi itu dilakukan di pertama sekali. Kapan itu dilakukan atau di mana dilakukan? Alal az-zawra. Hal itu dilakukan azan yang ketiga atau kemudian yang menjadi yang pertama atau sebelum mulai khutbah itu dilakukan di Zawra. Zawra itu apa? Zawra itu satu tempat yang tinggi di pasar di Madinah. Jadi bukan di masjid, tapi di pasar di Madinah sebelum Jumat dimulai itu ada azan. Ya nek bahasane sekarang mungkin diumumke Bapak Ibu niki sampun badhe azan pun badhe Jumatan. Nek bahasa awak dhewe kan gitu ya. Monggo enggal-enggal siap-siap. Dulu begitu. Termasuk kita dulu begitu juga. Awal-awal itu meskipun tidak dengan cara azan tapi kadang-kadang diumumkan. 1/4 jam sebelumnya atau setengah jam sebelumnya itu Bapak Ibu niki Bapak sampun niki hari Jumat, setengah jam lagi kita Jumatan, kira-kira sama seperti itu. Jadi disampaikan secara umum waktu itu ya memang belum ada media seperti kita ya, seperti ini. Jadi kemudian ada yang datang ke pasar di Madinah, kemudian dilakukan azan. Memang dengan azan, bukan kemudian bahasa tadi pengumuman juga, memang azan yang dilakukan. Yaitu azan yang mungkin konteksnya yang ayat tadi, idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah. Soalnya nek le memahami azan niku azan nek khotibe sudah di sini mesti ketinggal. Maka diazani dulu nanti di depan, di Zawra tadi. Di satu tempat yang agak tinggi di pasar di Madinah.
Hadis riwayat Al-Bukhari an Sa'id ibnu Yazid, dari Sa'id bin Yazid, annalladzi zadat ta'dzinas salis, bahwa tambahan adzan yang ketiga yaumal jumu'ati, yang menambahkan itu adalah pada hari Jumat itu, yang menambahkan adalah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hina kasura ahlul Madinah, ketika penduduk Madinah itu sudah banyak. Sudah banyak penduduknya. Walam yakun lin Nabi SAW, dan itu tidak dilakukan di zaman Nabi Muhammad SAW. Ghairu muadzinun ghairu wahid. Muadzinnya itu bukan satu. Jadi yang di Zaurok tadi itu sendiri muadzinnya, yang woro-woro di awal itu sendiri, kemudian yang di sini sendiri. Kanat ta'dzinu yaumul jum'ati hina yajlisul imamu, yakni 'alal mimbar. Yang apa? Ya hakikatnya ya azan pada hari Jumat itu dalam konteks rangkaian sholat Jumat itu ya ketika khatib sudah duduk di atas mimbar. Innal adzana yaumul jumu'ati, sesungguhnya adzan pada hari Jumat itu kana awaluhu hina yajlisul imam, awalnya adalah ketika imam telah duduk, yaumul jumu'ati, pada hari Jumat, ngalal mimbari, di atas mimbar, fi ahdi Rasulillah SAW, pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, wa Abi Bakrin, pada zaman Abu Bakar, wa Umar radhiyallahu anhuma, dan juga pada zaman Umar, semoga Allah meridhai dua-duanya, Abu Bakar dan Umar. Falamma kana fi khilafati Utsman, maka kemudian pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka banyak umat atau ya umat Islam semakin banyak, manusia semakin banyak. Amara Utsman yaumal jumu'ati bil adzanis salis. Utsman memerintahkan pada hari Jumat itu ada adzan yang ketiga. Fa udzina bihi ala Zaura, maka diadzankan itu pada Zaura tadi, di satu tempat yang tinggi di Pasar Madinah. Ini Bapak Ibu, jadi sekarang setidaknya kita tahu ya, kalau kita pergi-pergi di sini khutbahnya sekali, di sana ada yang khutbah, azannya sekali, di sana ada azan 2 kali. Oh, karena riwayatnya ini. Kalau bicara terkait dengan ada dalilnya, semuanya ada dalilnya, ada hadisnya. Nah, kemudian itu kan penjelasannya tinggal kemudian kita memilih kan itu. Nah, Rasulullah, Abu Bakar, Umar 1 kali, kemudian Utsman 2 kali. Nah, biasanya kan kita memilih kan bukan kemudian menafikan ya, karena kalau kita bicara lebih umum lagi kan semua syariat pada masa Rasulullah, kemudian ba'di setelah Rasulullah itu masa khalifah, khulafaur rasyidin, kemudian masa sahabat, kemudian masa tabi'in, itu semuanya dalam bentuk yang bisa kita amalkan. Kemudian kita tinggal memilih. Ya, kita punya apa ya, slogannya ar-ruju'u lil Qur'an was sunnah, kembali pada Al-Qur'an yang sunnah, itu dalam pengertian yang memang sedapat mungkin yang dilakukan oleh Rasulullah itu kita tiru. Tapi bukan berarti kemudian ketika yang lain itu berbeda dengan kita, lalu kemudian itu salah, karena memang ada dalilnya. Minimal kemudian kita memahami itu. Sekarang yang terakhir tentang jumlah sholat Jumat, jamaahnya. Memang dalam Al-Quran tidak ada keterangan yang menyebutkan jumlah tertentu jamaah untuk sahnya penyelenggaraan sholat Jumat. Juga tidak ditemukan hadis sahih yang menyebutkan secara jelas jumlah minimal sholat jamaah agar sholat Jumat itu sah, bisa diselenggarakan. Muhammad Ali Asobuni lagi menyatakan bahwa al-ayatul karimatu, ayat yang mulia yaitu surat Al-Jumu'ah tadi itu, lam tanussu ala adatin muayyanin, tidak memberikan nas, memberikan ketentuan jumlah tertentunya. Sahnya sholat Jumat ki piro atau jamaahnya itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Wa kadzalika sunnah al-mutahharah. Demikian juga dengan sunnah Rasulullah di zaman Rasulullah atau di dalam konteks
pernyataan Rasulullah tidak ada ditemukan pernyataan langsung bahwa sholat Jumat itu sekian sekian sekian. Lam yarid fiha, tidak keluar dari Quran dan hadis itu terkait dengan jumlah ini. Lam yarid fiha nasun sorihun sahihun, tidak ada nas yang sorih yang sahih alal adatil ladzi tunaqadu atas jumlah yang kemudian dipersyaratkan. Karena tidak ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka kemudian para ulama ahli fikih itu kemudian juga akhirnya menjadi berbeda-beda mengenai jumlah itu. Walihadzal ikhtalafal fuqaha ala aqwalin adidah. Muhammad Ali As-Sabuni mengatakan karena tidak ada Quran menyebutkan jumlahnya, tidak hadis juga tidak menyebutkan jumlahnya, maka ikhtalafal fuqaha, para fuqaha berbeda pendapat ala aqwalin adidah pada beberapa kaul, beberapa pendapat. Beberapanya ini kita ambil 3. Dari imam mazhab, 4 imam mazhab ada 3 pendapat. Al-Hanafiyatu, pengikut Imam Hanifah, Abu Hanifah, mazhab Hanafi, qalu, mereka berkata, yakfi arba'atun, cukup dengan 4 orang, ahaduhumul imam, salah satu dari mereka imam. Wakila, dan ada juga sebagian pengikut mazhab Hanafi, salah satu 3. Jadi jamaah Jumat niku menurut Imam Hanafi atau pengikut Imam Hanafi, Hanafiyah, itu ada 2, 4 atau 3. Yang penting salah satunya menjadi imam. Ya, ini secara umum ya jamaah itu ya kalau kita jamaah minimal 2 ya. Ada imam, ada makmum. Nah ini di sini setidaknya disebutkan 4 atau 3. Nah, 3 atau 4. Jadi minimal 3. Yang penting sudah ada 1 imamnya, maka sudah bisa melaksanakan sholat Jumat. Ya nek le memahami sederhana gitu ya, masa Jumatan wong-wong telu gitu. Tapi betul itu bisa terjadi di 1-2 hal, 1-2 tempat, dan saya pernah melaksanakan itu. Ya dulu ketika saya masih muda, sekarang kan sudah tua. Gitu. Ketika masih muda itu khutbah nyun sewu ya, saya sebutkanlah neng ngalor gitu ya, ke Tritis, ke Turgo itu kita biasanya di sini kan sholatnya itu ya biasa tepat jam, katakanlah waktu itu jam 12 gitu ya. Maka tekan kono ya urung ngumpul waktu itu ya udah urung ngumpul karena memang pekerjaannya di sawah neng Turgo Tritis itu kan neng gunung, neng kebon, neng hutan malahan. Nah, pulangnya agak terlambat. Jadi ya karena kita udah datang jam 12, ronganu ya wong telu, wong papat ya lekas mulai. Itu bisa terjadi dan nyata di beberapa tempat itu memungkinkan sekali seperti itu. Tapi sekarang sudah waktu Jumatan sudah mulai cukup banyak. Kalau dulu tenang, saya pernah mengalami itu. Jadi isih nom semangat munggah mereka khutbah, kemudian jamaahnya baru 2, 3, katakanlah 5, ya bisa aja kita mulai sudah waktunya. Nah, termasuk ini sedikit saya masuk tambahan waktu tadi. Tadi saya menyebutkan biasanya kita sholat Jumat jam 12 ya. Jadi memang tentang tadi kan menyebutkan bahwa Nabi itu sholat Jumatnya ketika matahari telah tergelincir, yaitu adalah waktu zuhur. Tetapi apakah memang juga harus saat itu juga atau kemudian bisa mundur dan terusnya itu? Ya kalau kita bicara tentang waktunya ya waktu zuhur itu ya dari tergelincir matahari sampai asar. Kalau kemudian kita berbicara keutamaan sholat di awal waktu, ya segeralah kemudian sudah waktunya, kemudian sholat dilaksanakan. Tapi untuk sholat Jumat, itu bisa ya, bukan harus ya, bisa atau boleh, kemudian berdasarkan kesepakatan, tidak harus kemudian di awal waktu itu. Saya termasuk, dan memang saya dulu pernah mendapatkan, apakah itu sudah ada perbaharuan semacam fatwa atau ya fatwa
atau putusan ya. Beda ya fatwa antar putusan ini. Putusan itu memang sudah kemudian dibahas betul dan menjadi putusan tarjih misalnya gitu. Kalau fatwa itu ya ada orang bertanya kemudian dijawab, belum mengikat semuanya. Saya pernah mendengar di zaman dulu sekitar tahun ya 86, 87 itu kan tidak salah. Itu memang sholat Jumat itu dilaksanakan tidak harus itu jam awal, tapi jam 12 dan kita pahami sekarang, saya termasuk sampai saat ini juga memahami seperti itu. Maka ketika kita membuat jadwal khotib, salah satunya di 1-2 masjid yang kita kelola itu ya jam 12. Mengapa? Karena memang ya betul kalau bisa awal waktu baik, tetapi jamaah kita itu kan ada bermacam-macam. Kalau kita sekarang apalagi terkait dengan yang sekolah, yang di kantor itu juga tidak setiap saat bisa meninggalkan tempat. Ya, kemudian kalau yang kedua ya khotibnya. Saya jadwal khotib itu kan khotibnya jauh-jauh. Sehingga khotibnya mungkin jam 11 sudah keluar dari kantor, tapi untuk sampai di tempat itu ya butuh waktu. Sehingga kemudian kita boleh jadi selenggarakan sholat Jumat itu dengan jam 12 kita sepakati di jamaah itu. Sehingga bisa memahami bersama-sama. Tapi itu tentu kalau memang seperti itu ya diumumkan oleh takmirnya. Di sini sholatnya untuk Jumat jam sekian misalnya. Ya kecuali kalau zuhurnya lewat jam 12 ya. Kalau sekarang kan jam setengah 12 kurang lebih sudah mancing. Apakah setengah 12 dimulai? Boleh saja, tidak ada masalah. Tapi apakah jam 12 itu salah? Tidak. Boleh. Jadi jam 12 kita selenggarakan. Tadi pertimbangannya jamaahnya dekat kantor, kemudian ada pekerja yang dia kerjanya itu waktunya istirahat terbatas jam sekian-sekian dan terusnya. Itu menjadi boleh kita punya kebijakan khusus. Meskipun ya tidak kemudian dirende-rende lah gitu ya. Dulu kan kita pernah dapat laporan ya, ada satu tempat di sekitar kita lah, saya tidak sebutkan di mana, itu ada orang Islam yang bekerja di satu tempat, kemudian mengadu, Pak kami tidak boleh Jumatan katanya. Ya kan kemudian kita mediasi, kita fasilitasi, istilahnya kita diadvokasi. Kenapa tidak boleh? Kan meninggalkan terlalu lama misalnya. Biasanya naik berjumatan terus lalai do Bali. Ya kan? Bisa jadi itu gitu. Dalam bahasa tentu ya kita tidak menyalahkan sepenuhnya itu. Tapi kemudian kita ambil ya kalau begitu izinkan jam sekian sampai sekian, kita khutbahnya sekian, waktunya kemudian khutbah tidak lama-lama. Memang Rasulullah juga mencontohkan khutbah itu tidak lama-lama, lebih banyak. Untuk sholatnya lebih panjang misalnya begitu. Ini agak mundur sedikit tadi ya, mundur tentang zawal tadi terjemahan mat. Kembali kepada pendapat yang kedua sekarang terkait dengan jumlah. Wasyafi'atu, para pengikut Imam Syafi'i atau Imam Syafi'i dan pengikutnya, wal Hanabilatu dan pengikut Imam Hambali, qalu mereka berkata, la budda min jam'in ghafirin aqallahu arba'un. Tidak boleh kurang dari 40. Imam Syafi'i, Imam Hambali atau pengikut-pengikutnya itu berpendapat bahwa untuk sholat Jumat itu minimal 40 jamaah. Wal Malikiyatu yang ketiga, Imam Malik, para pengikut Imam Malik, qalu berpendapat la yustaratu adatun muayyanun, memang tidak disyaratkan jumlah tertentu. Bal tetapi tustaratu jama'atan, tetapi disyaratkan berjamaah, tak tuskanu bihim qaryah, yang jamaah itu tinggal di satu tempat. Jadi sholat Jumat itu kan konteksnya ada basisnya, basis qaryah, kampung. Jadi prinsipnya tidak ada jumlah tertentu, tetapi harus ada jamaah. Siapa jamaahnya? Jamaah yang tinggal di satu kampung itu. Wa yaqau bainahumul bai', dan di antara penduduk kampung itu ada transaksi jual beli. Kenapa ini ada pernyataan begitu? Karena tadi wadharul bai' di ayat dalam surat Jum'ah ayat 9, tinggalkan jual beli. Jadi kalau ada satu kampung misalnya ini memahami ini,
penduduknya itu wong 10 gimana. Tapi di situ ra ono sing dodol blas. Ya berarti belum, harus ada transaksi di dalam kampung itu. Ya, saya kira di kampung kita semuanya ada nggih. Sing kampung kita itu ono sing di warung cilik itu tuku-tuku mie, tuku anu. Nah, itu sudah ada jual beli. Nah, kemudian itu sudah bisa menjalankan sholat Jumat tanpa kemudian terikat dengan jumlah. Jadi Imam Malik atau para pengikut Imam Malikiyah itu berpendapat bahwa memang tidak ada jumlah tertentu, tapi memang itu dilakukan di satu kampung, qaryah, satu kampung yang di situ ada orang dan di situ ada transaksi jual beli. Walatun aqadu bisalasati wal arbaati wa nahwihim. Tidak disebutkan apakah 3, apakah 4 atau selainnya. Jadi Imam Malik tidak menyebutkan piro syaratnya, tapi syaratnya ini ada transaksi jual beli di dalam kampung itu. Ya ini setidaknya kita ada memahami sekarang. Oh ternyata ada banyak kaul, ada pendapat minimal 3 kelompok tadi itu, 3 kelompok ini terkait dengan jumlahnya. Ya monggo lah ini jadi satu pemahaman kita semuanya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya kira ini sudah meskipun belum semuanya, tapi yang poin-poin penting, meskipun nanti yang lain juga penting, barangkali satu waktu kita lanjutkan lagi. Nah, sekali lagi tentang Jumat, setiap saat kita sudah melaksanakan sholat Jumat, kalau umur kita itu 50, ya udah 50 tahun nono Jumatan itu ya. Kalau 50 tahun dibagi setiap ahad itu, 1 tahun itu kan 52 ahad, 52 Jumat, 52 minggu. Jadi kalau 50 tahun berarti ya 52 kali 50. Itu sudah berapa itu? 5 kali 5. 2.500 sekian Jumatan. Ya. Jadi itu sudah biasa kita laksanakan bagi bapak-bapak terutama yang laki-laki. Dan ini sekedar untuk membuka kembali, bukan untuk kita memperuncing perbedaan, tapi kita memahami ketika ada satu yang berbeda, yang tidak sama dengan yang kita lakukan, kenapa sih ada begitu, kenapa ada syarat jumlah, karena yang ini tidak, kenapa ini 2 adzan, ini 1 kali adzan, dan seterusnya itu, kita kemudian sudah memahami, oh ini dalilnya, ini pemahamannya, nah, kita memilih satu yang kita amalkan dengan menghormati amaliyah saudara-saudara kita yang mungkin tidak sama dengan kita. Saya kira itu yang paling penting bagi kita. Dan monggo kalau mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan. Untuk ibu-ibu belum disinggung ini. Jumatannya ibu bagaimana? Nanti yang tidak usah ditanyakan. Besok lagi itu karena ada kajiannya lagi. Jadi kan yang disyaratkan itu kecuali 4. Hamba sahaya, wanita, orang sakit, orang safar. Monggo kalau ada. Oke, Zat. Karena saya sering naik Trans Jogja ya, Zat ya. Saya pernah iseng, Zat, tanya. Kalau yang shift Trans Jogja itu pernah, kalau sebulan sholat Jumatnya dapat berapa kali, Pak? Gitu. Nah, dijawabnya ya kita kosong atau selama sebulan itu Jumat itu bisa sholat Jumat maksimal itu sekali, Zat. Maksimal sekali, 1 bulan. Ya, jadi bisa dapat 2 kali itu kayak bersyukur banget ya. Jadi apakah dan sopir Trans Jogja yang teman bus misalnya yang dari Pakem ke Condong Catur itu kan berangkat ke kantor jam 4 pagi, kalau yang shift pagi nanti selesai jam 2. Nah, apakah pertama pertanyaannya itu apakah itu dihitung sebagai musafir, Zat? Yang kedua, misal tadi kaitannya dengan waktu, boleh sepanjang itu dari matahari tergelincir sampai menjelang waktu asar, apakah boleh misal setelah jam 2 itu shift pagi itu kumpul sebentar Jumatan, tapi kan mungkin kurang lazim ya, Zat, ya, kalau Jumatan jam 2 siang. Nah ini mungkin gimana, Zat, kalau yang seperti ini, Zat? Ya, saya kira ini kasus ya, kasus tertentu disebutkan Trans Jogja, bisnya itu kan memang secara sudah paten ya, dia harus jalannya jam sekian dan seterusnya itu. Jadi kemudian tadi disampaikan bahwa
Karena nyupir itu lalu kemudian Jumatannya sebulan hanya sekali bisa dapat Jumatan. Berarti yang 3 kali atau 4 kali tidak Jumatan, kira-kira seperti itu. Ya, saya kira itu masukan lah mungkin untuk perusahaan bagaimana dalam batas seperti itu kalau memungkinkan bisa diatur. Tetapi kemudian kalau itu memang kalau mau bicara kemudian kaku-kakunan itu. Ya nek ngantek ora oleh Jumatan ya pilih pekerjaan yang lain yang memungkinkan kita Jumatan. Misalnya seperti itu. Tapi kalau kemudian kita ini kan bicara fikih itu kemudian ada lau, andai gitu. Kalau kita bisa tegak gitu ya Jumatan itu sebagai kewajiban, maka kalau tidak boleh ya saya milih untuk tidak pekerjaan yang lain. Orang mungkin bisa begitu. Tapi juga tidak setiap orang bisa begitu. Ada yang golek gawe santai pirang-pirang orang ketemu. Maka kemudian ya itu yang menjadi rusak. Terus terang saya tidak bisa mengatakan pendapat ini sahih atau tidak, tetapi sebagai satu pemahaman kalau memang seperti itu betul dan belum memungkinkan, tadi kan pertanyaan pada safar atau tidak ya. Ya kalau dia memang perjalanannya begitu terus itu. Walau alam, saya juga tidak bisa menghukumi juga safar atau tidak. Nah, kalau dalam konteks pekerjaan kan wadarul baik tadi itu tinggalkan jual beli dan seluruh aktivitas apapun. Bukan hanya jual beli tapi nyopir barang ya kalau bisa berhenti seperti itu. Apalagi itu aktivitas harian yang memang bisa diukur dan terusnya tempatnya itu. Tidak jauh juga lah itu. Kalau safar kan ya meskipun juga ada perbedaan pendapat juga tentang safar itu. Ya safar itu ada yang masafatul qasri 82 kilo misalnya gitu. Tapi secara umum kita juga melihat bahwa Nabi itu keluar dari Madinah dari Mekah keluar ke ketika haji itu dan seterusnya itu ke Arafah itu juga sudah tidak terikat dengan. Jadi tentang jarak itu juga ada khilaf juga. Nah, tapi mungkin sebagai alternatif yang memungkinkan bisa lakukan ya tadi kalau memang seperti itu kita tidak bisa memilih, tidak bisa punya pekerjaan yang lain, juga kita tidak bisa menolak atau tidak bisa kemudian apa-apa, barangkali ya tadi berapa orang yang pas tugas itu kemudian karena tugasnya jam 4 sampai jam 2. Ya sudah. Dan pagi jam 2 ya jam 2 tadi itu terus wong 4 atau wong 5 doh. Nah, Jumatan dewe. Mungkin ini tidak fatwa saya tidak populer ini dan tadi bahasanya maksudnya tidak lazim ya, murah lazim Jumatan kok jam 2. Tapi apakah kalau orang yang tidak dapat Jumatan laki-laki dari Jumatan itu kemudian diganti zuhur? Tidak. Ya tadi ya lebih baik kalau saya kalau salah nanti siapa yang bisa mengingatkan saya berpendapat kalau seperti itu memang tidak bisa sama sekali dia selesainya jam 2 ya sudahlah Kang Senan sama beberapa teman jam 2 Jumatan. Ini jangan dipotong-potong ya nanti kalau dipotong-potong nanti jadi fatwa yang sesat itu. Ya, kiranya itu. Ya, tapi ini kasus ya satu tempat, mungkin di tempat lain juga ada yang seperti itu, tapi kasus ini saya kira kalau ada yang mendengarkan dari Trans Jogja barangkali bisa ada pendapat atau ada kebijakan yang bisa dimungkinkan. Kalau tidak ya tadi. Ya nek kaku ya wis ora oleh ya metu wae. Tapi apakah itu menyelesaikan masalah semuanya juga tidak semuanya. Ya. Saya tidak mengambil yang ekstrim-ekstrim. Mungkin begitu ya. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Haji Raden Agung Nugroho MA untuk materi pada pagi hari ini. Ternyata untuk membahas fikih sholat Jumat saja waktu 1 jam masih kurang seperti itu. Tapi insya Allah di lain waktu akan membahas tentang pembahasan fikih yang lain dan mungkin permasalahan yang ditemui ketika berkaitan dengan fikih tersebut. Bapak dan Ibu sekalian.